Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menguji 4 buah. Yang pertama adalah uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan yang ketiga uji one way ANAVA, dan yang keempat adalah uji t-test menggunakan SPSS. Yang pertama, kita memiliki data nilai hasil belajar siswa. Ada 2 kelas. Kelas A itu ada 15 buah dan kelas B juga ada 15 buah. Nah, di sini sengaja kita pisahkan antara kelas A dan kelas B gunanya untuk memudahkan kita ketika kita pindahkan data ini ke SPSS. Nah, untuk kelas A kita beri kode 1 dan untuk kelas B kita beri kode 2. Nah, sekarang kita pindah ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita pertama kali kita menuju ke variable view. Nah, di sini name-nya yang pertama kita tulis adalah hasil. Kemudian yang kedua adalah kelas. Nah, untuk labelnya di sini kita tulis hasil belajar. Dan untuk kelasnya kita tulis labelnya kelas juga. Kemudian untuk video itu kita klik, kemudian 1 untuk kelas A, kemudian kita add, kemudian 2 untuk kelas B. Nah, kita add, kemudian kita okekan. Nah, setelah ini kita akan memindahkan data yang dari Excel ke data view di SPSS. Caranya seperti biasa, kita cukup blok data yang akan kita pindahkan, kemudian kita Ctrl C atau kita copy, kemudian di SPSS kita paste atau Ctrl V. Nah, kemudian kita pindahkan adalah kode. Nah, kode semuanya kita pindahkan, kita copy, kemudian kita pastekan lagi. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah uji normalitas. Caranya adalah kita klik di sini ada analyze, kemudian kita pilih descriptive statistic, kemudian kita pilih explore. Kemudian hasil belajar kita masukkan ke dependent list, kelas kita masukkan ke factor list. Kemudian kita klik plots di sini. Kemudian kita centang normality plots with test. Kemudian continue dan terakhir adalah OK. Kemudian akan muncullah hasil dari uji normalitas data kita. Nah, sebelum kita melihat dari uji normalitas di sini, nah kita akan melihat dulu bagaimana cara kita mengambil sebuah kesimpulan dari uji normalitas. Nah, yang pertama adalah jika nilai signifikan p-value kecil dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05, maka berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, sekarang kita lihat hasil dari uji normalitas data kita tadi. Nah, yang kita lihat di sini adalah bagian dari test of normality. Nah, di sini ada kelas A dan kelas B. Nah, yang kita lihat itu adalah signifikannya. Hasilnya adalah 0,2000 baik kelas A dan kelas B. Berarti data kita adalah besar dari 0,05 karena hasilnya 0,2. Maka kesimpulannya adalah data berdistribusi secara normal. Nah, yang kedua, kita akan melakukan uji homogenitas dan one way ANAVA. Nah, caranya adalah dengan data yang sama, kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih one way ANAVA.
Kemudian hasil belajar kita pindahkan ke dependent list dan kelas kita pindahkan ke faktor. Kemudian kita pilih option. Nah, karena kita akan melihat homogenitas of variant test, maka kita klik ini. Kemudian continue dan oke. Maka hasil tes kita sudah akan muncul. Nah, di sini sebelum kita membaca atau menyimpulkan hasil uji homogenitas data kita lihat dulu ketentuannya. Untuk uji homogenitas, jika nilai signifikan p-value kecil dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen atau uji homogenitas tidak terpenuhi. Dan sebaliknya, jika nilai signifikan p-value besar dari 0,05, berkesimpulan varian data homogen atau uji homogenitas kita terpenuhi. Nah, kita lihat dari hasil uji homogenitas data kita. Nah, di sini hasil belajar. Nah, di sini hasilnya adalah 0,208. Berarti hasil kita adalah besar dari 0,05 karena 0,208. Maka kesimpulannya adalah data kita homogen dan uji homogenitas kita terpenuhi. Kemudian kita ke bawahnya lagi. Di sini ada hasil dari uji one way ANOVA. Nah, kita lihat lagi ketentuan dari mengambil kesimpulan uji one way ANOVA. Nah, jika signifikan nilainya itu p-value kecil dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan datanya. Nah, jika besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan signifikan. Nah, kita lihat di sini hasilnya adalah 0,289, berarti besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan dari data kita ini. Nah, itu uji ANOVA atau one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Kemudian terakhir kita akan melakukan uji t-test atau t-test dari data kita yang sama. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian compare means, kemudian kita pilih independent test, independent sample test, kemudian hasil belajar kita pindahkan ke variables dan kelas kita pindahkan ke grouping. Kemudian kita klik define group. Kemudian kita pilih grup 1 adalah 1, grup 2 adalah 2, kemudian continue, kemudian kita pilih oke. Nah, maka akan keluarlah hasil t-test kita. Nah, atau hasil dari t-test data kita. Yang kita lihat adalah independent sample test. Nah, kita lihat lagi aturan cara mengambil kesimpulan dari uji independent sample t-test dengan SPSS. Konsep dasarnya adalah uji independent sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang tidak berpasangan. Syarat uji statistik parametrik ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Jika tidak terpenuhi, maka kita akan uji statistik non-parametrik. Nah, cara mengambil kesimpulannya, jika nilai signifikan to Thailand kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil dari kelas A dan kelas B, dan sebaliknya, jika nilai signifikan to Thailand besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, kita lihat adalah hasil dari signifikan to Thailand. Untuk kelas A dan kelas B itu sama, hasilnya adalah 0,289. Nah, artinya adalah bahwa hasil t-test kita adalah besar dari 0,05 karena 0,289. Maka kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B. Nah, itulah 4 uji statistik kita pada kali ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.